Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya sedikit ingin menanggapi terkait pernyataan seseorang di salah satu stasiun televisi, yang mana dalam pernyataannya dia membela daripada perbuatan PJ ya, yang merupakan ketua yayasan dari Al Zaitun. Silakan disimak rekaman suaranya. Tapi saya lihat kemarin ini kok yang dipermasalahkan berita di luar penista agama. Lucu yang dibahas. Yang dibahas tentang lagi apa? Ya fikih lah, hukum ibadah. Itu kan furu'iyah. Itu debatable. Islam ini terpecah dari 72 golongan. Masing-masing berbeda cara ibadahnya. Lah kenapa sekarang kok Az-Zaitun yang dipermasalahan itu? Katanya sholatnya, softnya. Udahlah, itu kan masing-masing. Kalau kita mau lihat di Mekah juga sholat campur perempuan. Masalah yang begini tidak bisa ditanggepin dengan hukum. Ajak dialog. Kan di Al-Quran udah dikasih tahu tuh di surat An-Nahl 125. Ajakan dengan cara hikmah. Jangan berdebatlah dengan yang baik. Nggak usahlah kita mau melampaui Tuhan mengatakan mereka itu sesat. Padahal di ayat itu sudah dikasih tahu. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang tersesat. Dan siapa yang mendapat petunjuk. Tape. Dari rekaman tersebut, saya ingin menanggapi agama melarang kita untuk membela seseorang yang dia melakukan kemaksiatan, khususnya dalam hal ini adalah melakukan perbuatan bid'ah. Jelas bahwasanya apa yang dilakukan oleh PJ adalah amalan bid'ah atau amalan baru yang tidak ada ya sumber jelas dalilnya. Adapun kita berlapang dada masalah furu'iyah adalah masalah-masalah yang memang ada dalilnya dan dalil tersebut diperselisihkan gitu. Perkara yang sama-sama ada dalilnya namun diperselisihkan. Nah, ini kita harus berlapang dada dalam hal ini. Lalu bagaimana mungkin kita berlapang dada dalam perkara yang sama sekali tidak ada dalilnya? Bagaimana seorang wanita itu di depan, lalu kemudian seorang wanita itu boleh menjadi khotib, lalu dalam pelaksanaan sholat soft itu renggang-renggang terlalu jauh tanpa adanya uzur. Nah, ini sama sekali sesuatu yang tidak boleh untuk kita lindungi atau kita bela. Saya ingin mengutip dari sebuah kitab yang berjudul Al-Mulakhash fi Syarh Kitab Tauhid, karya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, di dalam babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah, yaitu sebuah bab yang menjelaskan tentang larangan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab tersebut Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala beliau melampirkan sebuah dalil ya, yaitu hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ya beliau menceritakan qal haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin, ya di mana aku ya mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 4 kalimat yang mulia. Ya, yang pertama adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang dia itu menyembelih hewan ya sesembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang dia itu melaknat kedua orang tuanya, mencaci kedua orang tuanya. Nah, kemudian yang ketiga wa la'anallahu man awa muhdisan, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melindungi ya orang-orang jahat, orang-orang yang melakukan kriminal, dan juga muhdas di sini juga bisa diartikan orang-orang yang melakukan perkara bid'ah dalam urusan agama. Kemudian wala'anallahu man ghaira manaral ard, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang dia itu menggeser patok tanah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Muslim. Nah, saya ingin menitik beratkan terkait daripada penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wala'anallahu man awa muhdisan. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang ya yang melakukan kriminal atau orang-orang yang melakukan bid'ah. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala terkait muhdisan, yaitu bikasrid dal al-jani, yaitu orang yang dia itu melanggar aturan dan dia itu melakukan perbuatan kriminal, wa bi fathiha, dan juga melindunginya. Ya. Wal amrul mubtada'u fid din. Nah, termasuk di sini adalah orang-orang yang dia itu melakukan perkara-perkara bid'ah dalam perkara agama. Ya. Kemudian wa iwa'uhur ridhabih, yaitu ya seseorang yang dia itu membela, melindungi orang-orang yang melakukan bid'ah. Maka dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya jangan sekali-kali kita melindungi
membela orang-orang yang salah, ya, orang-orang yang melakukan kebatilan, orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Kalau memang itu salah, ya kita katakan salah. Jangan kemudian kita membelanya, ya. Khawatirnya kita terkena daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la'anallahu man awa muhdisan. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang dia menyembunyikan seorang yang melakukan perkara bid'ah. Kita harus tegas dalam urusan agama ini. Perkara penistaan agama ini bukan perkara yang remeh, jamaah sekalian. Kalau mungkin PG dia melakukan ya perkara-perkara baru, yang melakukan ritual-ritual ibadah yang tidak mengatasnamakan Islam, itu silakan. Monggo silakan. Ya. Tapi yang menjadi masalah ketika dia melakukan ritual-ritual ibadah yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada syariatnya, dan dia mengatasnamakan Islam. Nah, ini dinamakan penistaan agama, dan ini perkara yang sangat berat. Tidak bisa kita anggap remeh. Tidak bisa kita anggap remeh. Oleh karena ini nasihat buat kita semua. Sekali lagi, jangan kita membela orang-orang yang melakukan perkara bid'ah. Ketika salah, kita akan salah. Ketika sesuatu itu batil, kita katakan batil. Yang hak pun kita katakan hak. Barakallahu fikum.